Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sob bareng gue Roy Pravianto. Pada kesempatan kali ini gue mau bahas tentang job ke-8. Di mana pada job ke-8 ini kita akan mencoba melakukan pengukuran menggunakan osiloskop. Tujuan dari praktikum job ke-8 ini supaya kita dapat melakukan kalibrasi internal terhadap osiloskop dan membandingkan hasil pengukuran tegangan osiloskop dengan tegangan multimeter. Lalu kita dapat membandingkan hasil pengukuran frekuensi osiloskop dengan frekuensi multimeter. Yang terakhir, kita dapat menyimpulkan praktikum ini. Nah, bahan-bahannya apa aja sih? Yaitu yang pertama ada osiloskop, ada power supply, dan ada multimeter. Oke sob, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke simulasi rangkaiannya. Nah, sekarang kita udah ada di simulasinya, kalian bisa lihat di kiri layar. Berikut adalah rangkaiannya. Saya ada power supply, resistor 1 kilo ohm, voltmeter, lalu ada osiloskop. Untuk percobaan pertama, saya coba menggunakan arus sebesar 280 dan frekuensinya 50 Hz. Nah, di kanan layar kalian ada tabel data yang harus diisi melalui simulasi ini. Kita coba jalankan. Nah, di sini udah ada tegangan peak to peak, atau tegangan puncak dan tegangan lembah. Sini kita kalibrasi dulu, volt per diff-nya menjadi 40. Lalu kita hitung diff-nya berapa. Diff-nya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti di sini kita isi volt per diff-nya 40 dan diff-nya sebesar 14. Itu berarti nilai tegangannya atau nilai tegangan puncak atau peak to peak-nya sebesar 560. Dan ini nanti saya akan isi belakangan V puncak dan V efektif lalu simpangan. Saya akan mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Nah, tak lupa nilai dari avometernya sebesar 198 volt. Oke, kalian bisa lihat di sini 198 volt. Nah, untuk percobaan kedua saya pakai arus sebesar 380. Nah, di sini udah ada tegangan peak to peak-nya. Sini arusnya sebesar 380 volt, lalu di bawah juga 380 volt. Maka 380 dikali 2 itu sebesar 760. Lalu 760 dibagi volt per diff-nya 40, maka menghasilkan nilai 19. Maka volt per diff-nya 40, lalu diff-nya 16. Lalu tegangan peak to peak-nya yaitu A kali B sama dengan ya tadi sob 380 dikali 2 sebesar 760. Lalu di sini juga tegangan terbaca pada voltmeternya sebesar 268 volt. Sini saya masukkan 268 volt. Lalu kita ke percobaan ketiga menggunakan arus sebesar 480. Maka tegangan yang terbaca di voltmeter sebesar 339. Dan di sini saya coba hitung volt per diff-nya. Yang tepat menggunakan berapa? 78. 480 dikali 2 itu 960. Berarti kira-kira cocoknya menggunakan 40 lagi, maka 960 dibagi dengan 40. Maka hasilnya sebesar 24 diff. Simple kosong gitu aja. Maka tadi V puncak atau V peak to peak-nya maksud saya sebesar 960. Yaitu kalau mau gampangnya lihat A dikali B saja, 960. Nah sob, ini tadi gue udah hitung tabel pengukurannya setelah memasukkan data praktikum. Maka didapatkan VP-nya yaitu atau V puncaknya dari V peak to peak dibagi 2. Pada percobaan pertama mendapatkan nilai 280 dan V efektifnya yaitu V puncak dikali 0,707 sebesar 197,9. Nah, di sini nilai simpangannya adalah V efektif, maksudnya V avometer
dikurang dengan V efektif, maka simpangannya sebesar 0,1. Lalu untuk percobaan kedua, VP-nya didapatkan 380, V efektifnya didapatkan 268,6, lalu simpangannya 0,6. Yang ketiga, V puncaknya mendapatkan 480, lalu V efektifnya mendapatkan nilai 339,3 dan simpangannya 0,3. Nah, untuk percobaan selanjutnya saya melakukan pengukuran frekuensi di mana frekuensi yang saya gunakan sebesar 50 Hz. Kita play. Di sini saya menggunakan taper diff sebesar 2 M. Lalu kita mendapatkan diff-nya sebesar, kita hitung di sini sebesar 9. Lalu T dikali B, maka hasilnya adalah 18. A dikali B hasilnya 18. Maka T dalam second-nya mendapatkan 0,18. Lalu frekuensinya 1 dibagi T, maka hasilnya adalah 55,5. Maka simpangannya yaitu frekuensi dari frekuensi asli sebesar 50 Hz dikurang frekuensi pengukuran osiloskop, simpangannya sebesar 5,5. Nah, kesimpulannya adalah pembacaan dari osiloskop mendapatkan nilai puncak sebesar 280, tetapi avometer hanya mendapatkan 198 pada percobaan pertama ini sebagai sampel. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada avometer hanya dapat mengukur tegangan efektif saja, tetapi pada osiloskop dapat mengukur sampai tegangan puncaknya. Maka dari itu, dari pengukuran osiloskop dan avometer terdapat nilai simpangan. Mungkin itu aja pada percobaan saya pada job 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On vacation, you got pretty green eyes, I can see them dollar signs, girl. Oh, yeah. I heard that you addicted to them sands now, girl.